Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 gambaran Sidratul Muntaha. Ketika melihat langit, pernahkah sahabat Buya Milenial berpikir di mana letak dari ujung semua semesta ini? Tentu sepertinya cukup sulit untuk menjawab pertanyaan itu karena yang seperti ini sudah di luar nalar. Bahkan semaju-majunya ilmu astronomi masih belum bisa memecahkan hal tersebut. Tapi kita sebagai muslim harusnya sudah tahu pasti di mana semua semesta ini berujung. Iya, Sidratul Muntaha, dan tidak ada makhluk yang melewatinya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah sampai di sana. Rasulullah Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj menggambarkan Sidratul Muntaha adalah tempat yang luar biasa, sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara atau dalam bahasa Arabnya adalah sidrah. Sidratul Muntaha merupakan sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, ia disebutkan dalam surah An-Najm dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang kejadian di mana Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam. Beberapa ayat tersebut berbunyi, "Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha." Quran Surat An-Najm ayat 12-14. Berikut adalah gambaran Sidratul Muntaha. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Makna Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon sidr atau bidara, sama nama namun hakikatnya berbeda. Muntaha artinya puncak. Pohon ini diyakini menjadi penanda akhir dari langit dan menjadi penanda batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena segala yang naik dari bumi berakhir di sana, lalu ditahan. Begitu pula segala yang diturunkan dari atas akan berakhir di sana. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir mengatakan dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon puncak karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya dari sana dan semua yang naik ujungnya ada di sana. Begitu juga Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan alasan penamaan Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon ini merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang Allah turunkan pangkalnya di Sidratul Muntaha, baik wahyu atau yang lainnya. Bisa juga dimaknai karena Sidratul Muntaha merupakan puncak yang diketahui makhluk. Lebih dari itu, makhluk tidak tahu karena pohon ini berada di atas langit dan bumi, sehingga Sidratul Muntaha merupakan puncak ketinggian atau lainnya. Pohon yang berada di atas langit ketujuh. Terdapat beberapa riwayat sahih yang menjelaskan sifat fisik Sidratul Muntaha. Berikut di antaranya. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam." Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah keduanya ini?" Dia menjawab, "Adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Efrat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad terdapat keterangan, "Kemudian aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh." Pohon ini sangat besar. Hingga ketika penunggang kuda hendak melintasi bayang-bayangnya, dia membutuhkan waktu 100 tahun baru bisa sampai ke ujung. Hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sidratul Muntaha.
Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun atau 100 penunggang kuda. Bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana ada laron dari emas, buahnya seperti kendi besar. Hadis riwayat Tirmizi. Sidratul Muntaha memiliki daun dan buah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Sidratul Muntaha pernah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Dalam hadis tersebut disebutkan, kemudian Sidratul Muntaha diangkat, dinampakkan kepadaku yang ternyata buahnya seperti tempayan daerah Hajar dengan daunnya laksana telinga-telinga gajah. Jibril alaihissalam berkata, ini adalah Sidratul Muntaha. Ternyata di dasarnya ada 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, adapun 2 sungai batin adalah 2 sungai yang berada di surga, sedangkan 2 sungai zahir adalah An-Nil dan Efrat. Hadis riwayat Bukhari. Pohon Sidratul Muntaha sangat indah. Indahnya Sidratul Muntaha sangat luar biasa hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Sungguh keindahan Sidratul Muntaha tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Nabi sendiri tidak dapat menggambarkan warnanya karena begitu indah. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hingga saya berhenti di Sidratul Muntaha dan pohon ini diliputi warna yang saya tidak tahu apa itu. Dalam Sahih Muslim juga berbunyi, kemudian Jibril beranjak pergi bersamaku hingga kami mendatangi Sidra al-Muntaha, lalu berbagai warna menutupinya hingga aku tidak mengetahui apakah hakikatnya. Hadis riwayat Muslim. Terdapat laron-laron dari emas. Sidratul Muntaha juga diliputi laron-laron dari emas. Dengan perintah Allah, warna laron-laron itu bisa berubah. Sebagaimana potongan dari hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Di sana ada laron dari emas, buahnya seperti kendi besar. Hadis riwayat Tirmizi. Diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika saya dimi'rajkan ke langit ke-7, saya diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah. Hadis riwayat Abu Ya'la al-Muslimi. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga. Sidratul Muntaha sangat berdekatan dengan surga. Hal ini dijelaskan di surat An-Najm. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga yang menjadi tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Quran Surat An-Najm ayat 14-16. Dalam kitab tafsir Jalalain, disebutkan bahwa sesuatu yang meliputi Sidratul Muntaha itu adalah burung-burung dan lainnya. Meskipun dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sabit dan Anas radhiyallahu anhu mengungkap bahwa apa yang meliputi Sidratul Muntaha itu tidak bisa digambarkan karena saking indahnya. Demikian makin jelas bagaimana gambaran Sidratul Muntaha, dan setelah mengetahui ini harusnya bikin kita kagum dan takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, berikan kami kekuatan istiqomah dan masukkan kami ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat suci yang tidak bisa didatangi oleh siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Sidratul Muntaha ini sangatlah besar. Menurut Muslim dan para perawi hadis lainnya, dinamakan Sidratul Muntaha karena segala sesuatu yang datang dari langit berakhir di sana lalu ditahan, dan begitu pula terjadi sebaliknya.
Sidratul Muntaha adalah tempat yang sangat dekat dengan surga. Kita selama ini selalu membayangkan betapa nikmat dan indahnya hidup di dalam surga, sehingga pikiran kita melayang kemana-mana dan lupa akan surga lain yang ada di bumi. Sidratul Muntaha diibaratkan sebagai pohon bidara yang memberikan pesan penting kepada kita bahwa ketertundukan kita kepada Allah harusnya menjadi pemantul untuk kita menjaga semua apa yang ada di bumi ini. Nah, sahabat Buya Milenial, bercerita mengenai hal yang gaib memang harus senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tentang Sidratul Muntaha yang kita bahas pada kali ini. Nah, sahabat Buya Milenial, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.